warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Maha santri madin lanjutan Mahat Al-Jamiah Win Satu Tulungagung rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah berupa sehat lahir dan batin. Dan mari kita lanjutkan pengajian kitab Qomiyah Tughyan, walaupun kita laksanakan secara online. Semoga ini tidak mengurangi keberkahan majelis pengajian kita. Seperti biasa, mari kita awali dengan hadiah Fatihah yang kita haturkan kepada mu'alif kitab dan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmunya. Ila hadrati mu'alifil kitab Qomiyah Tughyan ala mangdumah syu'abil iman syarhul muhaqqiq Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar rahimahullah wal imam Asy-Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Qushini Al-Malaybari rahimahullah ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Mas Santri, mari kita lanjutkan, yaitu akan membahas tentang cabangan iman yang ke-16. Qala al-mu'alliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ata'alina barakatihi wa karamati fid dharain. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu utawi cabangan iman asati asyrata kang kaping 16 ikwal bukhlu kumet bidinil islami kelawan agama Islam. Kayakuna kaya yen tono apa al-qatlu den pateni wal idkhalu lan den lebokake finari ing dalem neraka iku habbu luweh demenake ilaihi maring wong minat dukhuli tinimbang saking manjing fil kufri ing dalem kafir ing dalem kufur. Wa ya'rifu lan weruh sapa wong anna dinah ustune agamane wong iku azu luweh luhur alaihi ing atase wong min jami auladi tinimbang saking pira-pira anake wong wa walihi lan pira-pira bandane wong. Cabang iman yang ke-16 adalah sifat atau karakter kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang mukmin. Kita harus bakhil dengan agama kita. Artinya agama kita agama Islam yang tercinta kita ini jangan kita anggap sebagai sesuatu yang gampangan, sesuatu yang murahan. Ya. Maka dengan demikian bisa digambarkan kata kita ini dibunuh, kemudian kita ini dimasukkan neraka, itu akan lebih suka untuk kita dibanding kita masuk ke kufur, kita jatuh dalam kekafiran. Ya. Dan sebagai orang yang beriman, kita mengetahui bahwa agama kita, meyakini bahwa agama kita itu lebih mulia dari seluruh harta benda dan anak-anak kita. Artinya jangan sampai keyakinan etikat dengan agama kita itu dikalahkan oleh anak kita, oleh harta-harta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya den riwayatake apa ana Umar bin Abdul Aziz sedune Umar ibnu Abdul Aziz fi waqti khilafati ing dalem nalika kepemimpinane Umar Abdul Aziz iku arsala utusan sapa Umar Abdul Aziz jamaatan ing golongan ila Rumi maring negara Rum li ajil ghazwi krana arahe perang. Fan hazamu mongko padha keplayu sapa jamaah wa usira lan den boyong sapa isruna wong 20 apane syahson wong awak-awakane minhum saking jamaah wa amara lan perintah sapa Qaisaru Rumi
kaisar Rum utawa raja Rum ya. Wahidan ing wong suwiji minhum saking iku saking Isrun ya. Ayadkhula yen to manjing sapa wahid fi dinihi ing dalem agamane kaisar atau kaisar ya. Waya budulan waya buddha waya budal yen to nyembah sapa wahid asonama ing brahala. Wa qalan ngucap sapa kaisar indakhal talamun manjing sapa sira fi dini ing dalam agama ingsun wasajat talan sujud nyembah sapa sira lesoname maring berhala. Aja'aluka mongko bakal ndadekake sapa ingsun ing sira amiron ing dadi ratu fi baladin ing dalem negara azimatin kang agung. Wa uti kalan bakal paring sapa ingsun ing sira al ilma ing ilmu wal khul'a wal khil'a wal khil'a lan peparing wal kuusa lan pira-pira kebesaran wal buqa lan pira-pira keraton. Wa ilam tadkhuna lamun ora manjing sapa sira fi dini ing dalem agama ingsun aktuluka mongko bakal mateni ingsun ing sira wa adribulan bakal mukul sapa ingsun unuka ing gulu sira bisaifi kelawan pedang. Faqalamu nuli mongko nuli ngucap sapa wahid la ubiu ora bakal adol sapa ingsun adina ing agama ingsun bidunia den tuku kelawan donya. Fa umira mongko fa amara mongko perintah sapa kaisar bikotlihi kelawan mateni wahid. Fakutila mongko den pateni sapa wahid fil midani ing dalam alun-alun wa dzuribalan den pukul apa unukuhu gulune wahid bisaifi kelawan pedang. Fada aro mongko mubeng apa rok suhu sirai wahid fil midani ing dalam alun-alun wa kanalan ana apa rok suhu iku yakrau maca apa rok suh hadil ayat iki ayat ya ayat nafsul mutmainnah ya ayat nafsul he eling-eling jiwa he eling-eling nyawa al mutmainnah ta ing kang anteng irji baliyo sira ila rabbiki maring pangeran sira radiyatan hale kang ridho mardiyatan tur kang den ridhoni fadkhuli mongko manjinga sira fi ibati ing dalem pira-pira kawula ingsun wadkhuli lan manjinga sira jannati ing swarga ingsun ya. Mas Santri sedikit saya jelaskan ya. Ini ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah ya dari masa tabi'in tentunya ya. Ketika dalam pemerintahan beliau mengutus segolongan orang untuk berperang ke negara Rum. Dan ternyata di negara Rum rombongan atau utusan daripada Umar ibn Abdul Aziz ini kalah. Dan mereka berlari, akhirnya tertangkaplah 20 orang, ditawan ya oleh Raja Rum. Kemudian Raja Rum mengambil 1 orang dari 20 orang tersebut dan menyuruh untuk masuk ke agama mereka, selain agama Islam maksudnya. Kemudian disuruh untuk menyembah berhala. Kemudian karena kuatnya iman ya dari salah satu anak buah Umar bin Abdul Aziz ini, maka dia berkata, qala inda qalta begini mohon maaf ya. Maka kemudian si raja Rum ini berkata kepada seorang yang diambil tadi atau ditawan tadi, kalau kamu mau masuk ke agamaku, kemudian kamu mau menyembah berhala, maka kamu akan kujadikan raja di sebuah negara ya, di sebuah negara bagian dari negara Rum itu ya. Kemudian diberikan ilmu, diberikan pemberian hadiah yang hebat, kemudian diberikan juga kerajaan, diberikan pokoknya diberi hadiah yang luar biasa lah, asalkan si utusan dari Umar bin Abdul Aziz ini mau berpindah agama
dan menyembah kepada menyembah berhala begitu ya. Kemudian pilihan yang kedua, wa ilam tadkhul fi dini aktuluka wa adribu unukoka bisaif. Kalau kamu tidak mau masuk agamaku, tidak mau berpindah ke agamaku ini, maka aku akan membunuhmu dan memotong lehermu. Nah, kemudian si seseorang dari utusan Umar bin Abdul Aziz ini berkata, menjawab daripada perkataan raja, la abi'u ad-dina bid dunya. Aku tidak akan menjual agamaku ini dengan dunia. Aku akan tetap beragama Islam, aku akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dengan mendengar jawaban tersebut, maka Raja Rum menyuruh untuk membunuh satu orang dari utusan Umar bin Abdul Aziz ini. Kemudian fakutila fil midan wa dzuriba unukuhu. Kemudian si seorang tadi yang masih kukuh, masih kokoh mempertahankan imannya akan dibunuh. Kemudian dibunuhlah di sebuah tempat lapang di alun-alun dengan dipenggal kepalanya. Fadaro ra'su fil midan wa kana yakru hadil ayah. Kemudian ternyata karomah atau kehebatan dari seseorang yang sangat kuat imannya ini, setelah dipotong kepalanya, kemudian kepala itu berkeliling ke di sekitar alun-alun begitu sambil membaca ayat ya ayatan nafsul mutmainnah irji ila bika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya kisah sebuah inspirasi untuk betapa iman itu harus kita perkuat betul-betul. Maka kita sebakhil dengan keimanan kita, dengan agama kita, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar dengan apapun, dengan dunia semata. Ya. Faghadiban uli muring-muring sapa Kaisorun raja wa khadalan ngalap sapa raja asani ing wong kang kaping pindho wa qalan ngucap sapa Kaisor udkhul manjinga sira fidini ing dalem agama ingsun aja'aluka mongko bakal dadekake ingsun ing sira amiron ing ratu fi Misra ing dalem kutha Mesir, ing dalem negara Mesir. Kada hale kaya mengkene wa ila lamun ora manjing aktau mongko bakal nugel sapa ingsun unuka ka ing gulu sira kama koti itu kaya oleh nugel ingsun unuka sahibika ing gulune kanca sira. Faqala nuli ngucap sapa Asani la abi wadina labi ora bakal adol sapa ingsun adina ing agama ingsun agama Islam bidunya dentiku kelawan dunya. Fa ing kana mongko lamun ana iku laka kedue sira apa wilayatun kekuasaan kutia apa koturosi megot gulu falaisa mongko ora ana iku laka kedue sira apa wilayatun kekuasaan apa wilayatu qot il imani megot iman. Fa amaron muli perintah sapa Kaisor bikot i roksi kelawan nugel gulune sani fakuti mongko den tugel apa roksuhu wadaroran mubeng apa roksu kamadara kaya oleh mubeng apa roksu sahibi sirahe kancane Asani salah samaratin kelawan telu pira-pira ambalan wa kana lan ana apa roksu sirah iku yakra'u maca apa roksu hadil ayat iki ayat fawa fi isyatir radhiyah fawa mongko tawiman iku fi isyatin ing dalem pengupa jiwa radhiyatin kang den ridani fi jannatin ing dalam swarga aliyatin kang luhur kutufuha utawi wowoane jannah iku daniyatun kang parek ya. Fawaqafa mongko mandek indarosil awali ing dalem ana sandinge sirahe wong kang pertama ya. Faghadiba nuli muring sapa Kaisor ghadban kelawan muring syadidan kang banget. Oke, saya lanjutkan dulu untuk bisa dipahami. Kemudian korban pertama yang disuruh pindah agama oleh Raja Rum ini tidak mau, maka dia mengambil lagi tawanan perang yang kedua. Diambil tawanan yang kedua dengan mengatakan masuklah ke agamaku, masuklah kamu berkeluar dari agama Islam. Kalau kamu mau masuk ke agamaku, maka akan aku jadikan raja di Mesir. Nah,
dengan janji yang bermacam-macam, dengan pemberian bla 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 begitulah ya. Kalau tidak mau maka akan kupotong lehermu seperti telah kupotong leher kawanmu tadi itu. Nah gitu ya. Fakola, maka orang yang kedua dari rombongan utusan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, la biwadin bidunya, aku tidak akan jual agamaku ini hanya karena untuk dunia. Fa in kana laka wilayatu qatil ra'si falaisa laka wilayatu qatil iman. Bagimu mungkin punya kekuasaan untuk memotong leherku, tapi tidak ada kekuasaan untuk memutuskan imanku kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada iman kepada agama Islam yang aku yakini ini. Nah, fa amara bi qatil ra'sihi, kemudian siapa itu Kaisar Rum menyuruh untuk memotong orang yang kedua. Kemudian setelah dipotong, maka kepala ini berkeliling di alun-alun, di tempat penyembelihan tadi itu, mohon maaf ya, di plat eksekusi tadi itu berputar-putar selama sebanyak 3 kali dan membaca ayat fahuwa fi isyatir radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah. Orang yang mati syahid ya itu dalam keadaan dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, di surga yang maha luhur, di surga yang agung, kemudian dan buah-buahan itu sangat dekat untuk dimiliki. Nah, kemudian kepala yang dipotong, korban dari yang kedua tadi itu akhirnya berhenti tepat di bersambingan dengan kepalanya sahabatnya yang dipotong pertama itu, yang dipenggal tadi itu ya. Nah itu. Kemudian dengan mengetahui begitu, dengan ancaman seperti itu, hukuman seperti itu, utusan daripada Amirul Mukminin yaitu Umar bin Abdul Aziz ini tidak bergeming. Maka kejadian ini menyebabkan Kaisar Rum ini murka besar, murka betul, murka dengan murka yang sangat hebat. Kemudian fagodi bantulim muring sopo Kaisaru, Kaisar godban kelawan muring sadidan kang banget. Wa marolan perintah sopo Kaisar ayu khoda yen to den alap sopo asali suwong kang kaping 3. Wakola lan ngucap sopo asalis sopo Kaisar ma ing perkara takulu sebentar. Wakola ngucap sopo iku Kaisar ma ing perkara takulu kang ngucap sopo sira anta. Oh ngene bentar. Wakola ngucap sapa Kaisar, ma ing apa ya? Ini pertanyaan Kaisar kepada orang yang ketiga. Ma ing apa takulu ngucap sapa sira, anta ya sira. Hal tadkhulu ana ta manjing sapa sira fidini ing dalem agama ingsun. Wa ja'alu kalan dadekake sapa ingsun ing sira amiron ing ratu fadrok tuhu mongko tetemu sapa ingsun fadrokathu mongko tetemu ing iku asalis apa sakawatu fadrok tahu mongko tetemu ing salis apa sakawatu cilaka. Wakolan ngucap sapa asalis dakhaltu manjing sapa ingsun fi dinika ing dalem agama sira waqtar tulan milih sapa ingsun ad-dunya ing donya al akhirat ing atase ngalahake ing atase akhirat. Faqala nuli ngucap sapa Kaisarun raja atau Kaisar lau zirhu ya. Bentar ya. Faqala lu ngucap sapa Kaisarun lawaziru liwaziri ya, bukan begini liwaziri maring pati Kaisar ya. Uktub nulis sapa sira lahu kedue salis misalan ing conto wati hilan paring sapa sira ing iku salis khil aneng pira-pira paring wa kusalan pira-pira gelas ya wa limalan pira-pira gendera wa alaman pira-pira gendera. Faqala mongko ngucap sapa waziruhu patiye atau wakil ya patiye Kaisar ya maliku he ratu ingsun kaifa hale kaya apa ati aweh ingsun ing salis bi ghairi tajarrubatin
kelawan tanpa njajal. Faqala nuli ngucap sapa waziru patih kul ngucap sira lahu maring Salis ing kunta lamun ana sapa sira iku sadikon kang temen fi kalamika ing dalem ucapan sira. Faktul mongko mateno sira rajulan ing wong lanang minasabika saking setengah saking pira-pira sahabat sira. Tasaddaq nusaddiku mongko benterake sapa ingsun kalama ka ing ucapan sira. Fa khadha mongko nyekel sapa al malunu wong kang den laknati wahidan ing wong siji min ashabi saking sahabi para sahabate al malun ya. Fa qatalahu mongko mateni sapa malun ing wahid. Fa amaron li perintah sapa al maliku ratu al wazira ing patih ayak tu bayan nulis lahu kedue Salis al misala ing contoh. Faqala nuli ngucap sapa waziru patih lil maliki maring atu hadza utawi iki Salis iku laisa ora ana iku minal akli saking wong kang duweni akal. Apa antusadika yen to den benerake apa kalamuhu apa antusadika yen to benerake kalamahu ing ucapane Salis. Fa yen mongko Salis iku maroa ora ngreksa sapa Salis hak akhihi ing apa kuwi jenenge hae kancane Salis aladzi wulida aladzi rupane akhi wulida kang den lahirake sapa aladzi mau sartane Salis. Wa nasa'alan cukul sapa aladzi mau sartane Salis. Fa kaifa mongko kale kaya apa yar bakal ngreksa sapa Salis hakon ing hak kita. Fa amara mongko perintah sapa Kaisar bikotli kelawan mateni Salis. Fakuti mongko den tugel apa rasu sirahe Salis wadaran mubeng apa rasu fil midani ing dalem alun-alun salah samaroten kelawan telu pira-pira ambalan. Wa kana lan ana parasu sirah iku yakro ngucap apa maca apa sirah hadil ayat iki ayat afaman haqqo alaihi kalimatul adzab afa anta tunggidu mang fil kubur. Afaman haqqo alaihi ana to wong kang hak alaihi ngatasé man apa kalimatul adzabi kalimahe adzab afa anta ana ta utawi sira iku tunggidu kang nyelametake iku tunggidu kang nyelametake sira man ing wong finari ing dalam neraka. Fa waqafa nuli mandek apa sirah ya fi tarafil midan ing dalam pinggir alun-alun. Walam yahduran ora teka apa sirah indar ra'saini ana sandingi sirah loro fasara mongko dadi apa Salis ila adzabillahi maring siksane Allah. Na'udzu nyuwun kebawrek sapa kita billahi kelawan Allah minad dolali saking sasar. Qala an-nadim. Begini. Mohon maaf kalau tidak agak-agak semerawut ya. Begini, caranya begini. Kemudian karena kasus yang kedua tadi raja atau kaisar Rom mengambil lagi tawaran satu orang dan disuruh pindah agama, disuruh untuk meninggalkan agama Islam, tetap tidak mau. Nah, kemudian orang yang ketiga ini nafsunya beda ini, naudzubillah min dzalik ya. Orang yang ketiga ini, kemudian diambil orang yang ketiga ini. Kemudian si kaisar Rom tadi berkata, "Ma taqul anta?" Apa yang kamu akan ucapkan? Hal tadkhulu fi dini? Apakah kamu juga seperti kawan kamu tadi itu? So, aku suruh masuk agama ini, agamaku, meninggalkan agama Islam. Ya, kemudian akan aku beri kamu kedudukan, akan kau jadikan ratu. Fatrakathul al-syaqawah. Kalau tidak maka kamu juga akan celaka. Wa qala dakhaltu fi dinika wa ikhtartu ad-dunya. Yang ketiga ini ternyata salah. Dia adalah orang yang celaka karena memilih berpindah meninggalkan agama Islam, meninggalkan keyakinannya. Nah gitu. Oke, saya mau masuk agama kamu non muslim katanya ya, agama kafir. Kemudian saya mau menyembah berhala dan nanti akan diberi hadiah oleh kaisar Rom tadi itu. Nah, wahtaro dunia al akhirah. Faqala fayasiru faqala qaisaru liwazirihi. Kemudian si kaisar tadi tidak serta-merta menerima pengakuan orang yang ketiga tadi. Akhirnya menyuruh wakilnya, uktub lahu misalan wa'atihi khilaan wa kusan wa ilman faqala. Kemudian diberi contoh itu, diberi kedudukan, diberi beberapa gelar atau gelas ya, wa alma diberi bendera
Faqala waziru ya maliku kaifa atihi bi ghairi tajarrubatin. Nah, kemudian si patihnya atau wakilnya tadi itu berkata kepada kaisar, wahai raja, bagaimana aku akan memberinya hadiah kalau dia itu betul-betul serius berpindah agama tanpa aku mencoba mengetes dulu, betulkah dia itu mau pindah agama. Faqala al-wazir kun lahu in kunta shadiqan fi kalamika faqtul rajulan. Oke, kalau kamu betul-betul sudah pindah agama, meninggal agama Islam, coba kalau kamu berani betul-betul saya ingin membuktikan kebenaran perpindahan kamu ini kepada kafir, ambil satu kawanmu dan bunuh. Nah, kemudian faqtul rajulan min ashabika. Bunuhlah satu orang yang akan kamu sebagai bukti bahwa kamu telah betul-betul keluar dari agama Islam, ya. Baru nanti akan aku benarkan, akan aku akui perpindahan agama kamu itu, ya. Fa akhadha al-mal'un wahidan min ashabi. Kemudian orang yang terlaknat ini mengambil salah satu kawannya, kemudian dia dibunuh. Fa amara maliku wal wazira. Ayat bal misala faqala al-wazir lil maliki hadza laisa minal aqli antu saddiqa kalamahu fa inna mar'a haqqa akhihi alladhi ulida ma wa nasamahu fa kaifa yar'a haqqana. Nah, dengan demikian, dengan pembuktian bahwa orang ketiga ini justru malah mau membunuh kawannya sebagai bukti bahwa dia sudah berpindah agama, maka diambil kesimpulan bahwa ini adalah justru bukan merupakan bukti kesetiaan, ya. Karena apa? Karena dia dengan berpindah agama baru, kemudian diberi gelar, diberi pangkat, diberi hadiah yang macam-macam, dia masih tega juga membunuh salah satu dari kawannya. Nah, oleh karena itu si wazir, ya, wakil daripada raja, justru mengambil kesimpulan bahwa orang yang seperti ini justru orang yang tidak benar-benar, tidak serius dalam berpindah agama ke agama kafir, ya. Itu ya. Karena apa? Justru dia ini rela mengorbankan kawannya demi harta, demi kedudukan, demi ya kemuliaan. Nah, yang mana aku tidak akan si patih tadi itu tidak akan pernah membenarkan ucapan atau pengakuan dari orang yang ketiga. Karena apa? Bagaimana dia akan menjaga agamanya sedangkan dia rela membunuh kawannya, yang mana kawannya atau saudaranya telah wulida ma'ahu wa nasamahu fa kaifa yar'a haqqana. Nah, bagaimana dia akan bisa menjaga ketika dia bersama dengan kita. Ya, artinya pembuktian justru kalau dia mau berkhianat, maka ini adalah untuk selamanya, untuk seterusnya adalah akan berkhianat, walaupun dia juga sudah masuk ke agama baru, agama kafir, agama yang dianjurkan atau yang dipaksakan oleh Kaisar Rom tadi itu, ya. Justru dengan percobaan seperti ini, tajarub seperti ini, justru kaisar dan wakilnya dan patihnya mengambil keputusan bahwa ternyata orang ini bukanlah tipe orang yang setia, bukanlah tipe orang yang bisa dipercaya omongannya, bisa dipercaya keyakinannya. Ya, naudzubillah min dzalik, ya gitu ya. Fa'amar biqatlihi. Nah, maka ini juga pembohong, walaupun dia berpindah agama ternyata tidak bisa dibuktikan. Nah, itu ya. Akhirnya maka diperintah untuk dipotong atau dipenggal kepalanya. Nah, kemudian betul-betul yang ketiga yang al-mal'un yang laknat Allah itu kemudian dipotong lehernya, dipenggal lehernya, kemudian berkeliling di alun-alun di medan tersebut dengan 3 kali putaran. Kemudian si kepala tadi itu mengatakan atau membaca sebuah ayat, afaman haqqa alaihi kalimatul adzab afa anta tugidu mang finnar, itu ya. Artinya justru ternyata manusia atau harta benda atau dunia ini adalah bukanlah penyelamat kita dari azabnya Allah, dari siksa api neraka. Afa anta tugidu mang fil kubur, afa anta tugidu mang finnar. Dan juga ternyata manusia, makhluk selain Allah, ya, itu tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Nah, fawaqafa fi tarafil midan walam yahdur indar usaini fasor ila adabillah naudzubillah min ad-dhalal. Dan
yang paling akhir bahwa kepala yang bergeling tadi itu ternyata tidak bisa sampai berkumpul dengan dua kepala yang telah dipenggal, namun dua kepalanya adalah dua kepalanya orang-orang yang beriman dan eksis kadang iman kepada Allah dan tidak mau menukar keyakinan agamanya dengan harta benda, dengan kedudukan, dengan kemuliaan. Justru yang ketiga yang pura-pura atau mungkin mau berpindah agama justru malah celaka, ternyata juga dibunuh oleh kaisar tadi. Maka oleh karena itu, mari kita pertahankan agama kita, keyakinan kita, apapun itu yang musibah, apapun ujian yang mengenai kita. Agar betul-betul kita ini menjadi orang yang beriman dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah taala, naudzubillahi minadz-dzalal, semoga kita diselamatkan dari kesesatan yang menyesatkan keyakinan kita. Amin ya rabbal alamin. Qala nadim wallahu alam bil shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.